Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu udhkuru hazimal ladzati. Qalu ya Rasulullah wa ma hazimul ladzati? Qala al-mautu talatan. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ingatlah kepada yang memutuskan segala kenikmatan. Ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa mahazimul ladzat, apa yang akan memutuskan seluruh kesenangan dan kebahagiaan itu? Qala, Nabi menjawab, al-mautu. Kematian dan kematian, salatan, hingga diulang 3 kali oleh Rasulullah. Ini bahasanya apa? Bahasa tandas namanya, bahasa tandas disebutnya ya. Kan kalau diulang 3 kali kan biasanya ketegasan yang sangat kuat ya. Jadi Nabi ngingatin kita lewat hadisnya kepada sahabat waktu itu dan kita sekarang umatnya, wahai sahabatku, ingatlah kepada yang memutuskan segala kenikmatan hidup. Ya, akhirnya sahabat nanya, apa yang bisa memutuskan segala kenikmatan dan kesenangan hidup? Nabi menjawab, kematian dan kematian. Itu menunjukkan bahwa hidup ini kadang nikmat, kadang tidak, kadang senang, kadang tidak senang, kadang pahit, kadang manis. Itu lah, seluruh perjalanan hidup mau manis mau sebaliknya, ya, enak maupun gak enak, bahagia atau sengsara, itu semuanya jadi pelajaran. Ya, ketika kita sakit ingat sehat, ketika kita sehat ingat sakit, mestinya begitu kan ya. Ketika orang terbaring di rumah sakit dia ingat sehat biasanya. Ya, kenapa dulu kita sehat, nggak banyak ini, nggak banyak itu. Itu biasanya ingat sehat ya. Dan ketika sehat mestinya ingat sakit. Nah, ini yang susah ya. Kalau sakit ingat sehat itu hampir pasti ya. Ya, tapi kalau sehat ingat sakit yang kadang-kadang orang lupa. Lah, bahwa ternyata yang enak, yang nikmat, yang menyenangkan, yang membahagiakan di dunia ini pasti berakhir. Itu maksud Nabi, tidak ada yang selamanya. Makanya ingat sebaliknya, kalau berakhir berarti kehidupannya selesai. Kalau kehidupannya selesai, semua kesenangannya juga selesai. Karena itu sifat dari kehidupan itu sendiri. Nggak mungkin kehidupan habis nikmatnya masih jalan, kan ya tidak mungkin, cuman sifat yang menempel saja. Lah, kalau orang ingat sebaliknya dianggap taubat maksud Nabi. Kalau ingat mati kemudian sadar, jadi orang yang taubat dianggapnya itu perbuatan yang taubat juga. Ya, orang yang ingat mati berarti orang yang imannya baik, yang Islamnya baik. Itu tandanya ke sana. Jadi bukan soal matinya yang diingat, ya bukan. Ya, artinya resiko setelah mati yang diperhatikan. Ya, supaya orang siap-siap kesenangan hidup yang akan habis minta diganti kesenangan berikutnya gitu. Ya karena begini,
ketika manusia masih ada di alam rahim, di perut ibu, belum lahir. Kan nikmat di dalam rahim beda dengan nikmat di dunia, bukan? Ya, bayi yang di dalam rahim nikmatnya cuma satu, yaitu air susu ibu lewat plasenta. Jadi nikmatnya cuma satu sumber, nggak ada kenikmatan yang lain, ya kan? Selama berapa bulan itu? Kalau 9 dikurangin 4, 5 bulan dia menikmati hidup di alam rahim 5 bulan. Tapi pintu rizkinya, pintu kesenangannya cuman satu, yaitu plasenta. Itu makanya nikmat itu kemudian lahirlah dia ke muka bumi. Begitu lahir langsung nangis, tidak ada bayi lahir tidak nangis, hampir tidak ada. Kalau nggak nangis malah dicubitin sama dokternya, ya kan, biar nangis. Karena kalau nggak nangis takutnya bisu katanya, ya kan ya. Takutnya bayinya bisu. Justru lahir nangis itu kata ilmu kedokteran harus. Tetapi memang semua bayi lahir mau dicubit nggak dicubit juga biasanya nangis. Nah, kenapa nangis? Kata Imam Ghazali, kalau bayi lahir nangis itu dia tadinya rizkinya cuman satu pintu berupa plasenta, kesenangannya cuman bermuara kepada satu itu. Begitu lahir ke dunia dia nangis, loh kok pintu rizki saya dipotong? Kan plasentanya dipotong, bukan ya? Ya kan, pusarnya dipotong, yang tadinya pintu kebahagiaan dia gitu. Begitu dia nangis, kenapa nangis? Karena dia akan berhadapan dengan dunia yang banyak tantangan, banyak kesulitan. Jadi tadinya mah dia nggak ada kesulitan, cuman seneng dengan satu pintu plasenta. Masuk di dunia nanti saya makan apa? Lalu dia nangis. Begitu nangis, Allah yang disebut Rabbul Alamin, yang mengatur makhluk dari nol sampai ke puncak, nyatanya bayi dijawab oleh Allah, udah digerakkanlah bayi untuk mencari air susu ibu. Air susu ibu adalah pintu pengganti kenikmatan dari plasenta ke air susu ibu. Yang tadinya satu pintu rizki jadi 2 pintu rizki, yaitu ASI, air susu ibu. Itu kan ya. Lah begitu nanti setelah 2 tahun Al-Quran nyuruh motong lagi pintu rizkinya. Udahlah jangan susui, masa 2 tahun masih nyusu aja, di stop lagi. Dia pasti nangis lagi. Sedih lagi, dia kesenangannya kepotong, dia sedih lagi. Begitu sedih dijawab lagi oleh Allah, ya kan, kamu udah bisa makan roti, kenapa harus ASI, ya kan itu. Dipotong lagi sama Allah, udah ASInya potong 2 tahun. Pintu rizkinya dibuka lagi, bukan air susu ibu, tapi roti masuk, jengkol masuk, semua masuk karena udah gede. Nasi liwet masuk, lo semuanya masuk. Lah itu juga sama, dari kenikmatan yang terputus nangis, ternyata Allah ganti yang lebih, putus lagi nangis, ganti lebih lagi. Nah di sini juga Rasul maksudnya di dunia tidak segala-galanya nikmat hidup habis, bukan berarti diganti siksa. Boleh jadi diganti nikmat yang jauh lebih luar biasa. Gitu Tuhan ya. Jadi masuk di alam barzakh boleh jadi jauh lebih nikmat daripada nikmat hidup yang ada. Itu makanya kembali yang disebut dengan tawakal. Lah tawakal yang paling bagus tawakalnya bayi itu, ya kan, nggak bisa apa-apa kok rizkinya jalan terus gitu. Ya yang kedua Nabi contohkan tawakal hidup itu kan kalimatnya burung. Jadi Nabi bilang kalau kalian lihat burung itu kan pagi hari dia terbang, kosong perutnya, lapar perutnya. Begitu terbang sore pulang, nggak ada burung sore pulang kemudian lapar.
semuanya pulang juga kenyang burung itu, kata Nabi. Ya, lah itulah manusia. Kalau dia mau usaha pagi, usaha kerja, insya Allah sore juga dikasih rizki sama Allah. Yang nggak dikasih itu kan tidur dari pagi sampai sore, kata Nabi. Ya artinya asal mau ikhtiar usaha pasti ada. Kan zaman akhir susah nyari kerjaan, bukan susah. Yang dicari yang kerjaan pilihan jadi susah gitu loh. Tapi kalau cuman kerja juga di mana ada gitu kan ya. Itu kadang-kadang kan bilang susahnya karena milih-milih, bukan kerjaannya yang nggak ada, pilihannya yang susah sebenarnya. Lah orang sarjana ekonomi milihnya sarjana politik, pekerjaannya ya beda ya Pak Haji ya. Bukan jurusannya itu kan ya. Orang jurusannya dagang kayak tiba-tiba main bola, lah beda lagi tujuannya. Lah itu jadi beda. Yang susah bukan hidupnya, tapi pilihan hidupnya yang jadi bikin susah. Lah di sini orang yang ingat mati artinya siap amal setelah mati. Sehingga kebahagiaan yang kepotong dalam hidup diganti dengan kebahagiaan yang lebih di alam barzah. Itu maksudnya. Lah bukan ingat mati yang kayak kemarin yang pertama itu, bukan. Ingat mati ketika susah tapi amal nggak apa, bukan yang itu, kata Imam Ghazali. Ya, dari sini kalau orang mau meyakini kematian, ya analogi sehari-hari juga ketahuan kan. Ya ketahuan kita nanam paya, dulunya kecil, tua, buah, setelah buah lama-lama layu mati. Nanam pohon pisang, dulunya kecil, gede, buah, setelah buah mati. Ya gitu kan. Artinya semua yang hidup pasti mati. Gitu doang kan. Jadi bahasanya sekitar juga banyak sekali. Cuman ada yang mendadak, ada yang nggak mendadak, gitu doang kan. Cuman ada yang caranya bagus, ada yang caranya tidak bagus. Masa mati nabrakin kereta, ya kereta kayak ditabrak ya. Biasanya mau kereta nabrak orang, ini orang nabrak kereta, namanya bunuh diri. Itu caranya yang nggak baik ya kan ya. Ya yang caranya baik ya tentu namanya husnul khotimah, yang nggak baik namanya su'ul khotimah. Ada lagi pengen mati cuman ngetrek pakai motor doang 1 menit mati, cuman ngetrek 1 menit doang, nggak harus lama. Ya, lo macam-macam orang hidup matinya beda-beda. Lah di sini kita suruh meyakini bahwa kematian itu pasti dan kematian menghabisi segala macam nikmat yang ada di dunia, sehingga orang ketika mau mati semua nikmat hidup dipandang tidak ada yang nikmat, gitu kan? Sehingga ketika orang mau mati biasanya saya mau nggak butuh kue, saya mau nggak butuh nasi, saya cuman butuh zikir kan gitu itu kan. Akhirnya meninggal husnul khotimah karena makannya bukan nasi lagi, tapi makannya kalimat tauhid. Gitu. Jadi di situ beda, kebutuhannya berbeda. Makanya biasanya 1-2 hari sebelum meninggal biasanya udah nggak doyan minum, nggak doyan makan. Ya cuman gini, kadang-kadang yang ironis ketika orang tua sehat, anaknya pada pelit. Ya kan, minta sate nggak dibeliin, minta pisang nggak dibeliin, minta apel nggak dibeliin. Udah sakaratul maut baru dibeliin lah. Ya terlambat lah, ini udah ngap-ngapan kayak baru dikasih. Dulu kayak waktu sehat ya. Baru dia nyesal, iya ya kenapa dulu nggak dikasih, kata dia. Ya udah kering baru dibelikan. Ya akhirnya yang makan yang nungguin, bukan yang sakit parah itu. Yang kenyang yang nungguin. Ya selanjutnya waqala alaihi salatu wassalamu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur. Selanjutnya Nabi bersabda lagi, ini kepada salah seorang sahabat karena kalimatnya kun. Riwayat menyebutkan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadilah kamu wahai Abu Dzar pada saat itu fid dunya, di dunia ini Abu Dzar, ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu orang asing, au abiru sabilin, atau seolah-olah orang yang sedang menyeberangi jalan. Ya.
Jadi Nabi menyebutkan begitu, mengumpamakan hidup di dunia itu orang harus bagaimana gitu. Caranya sikap yang diambil hidup di dunia itu gimana gitu. Nabi menyebutkan pilihannya dua. Kalau pengen selamat hidup itu gunakan dua sikap. Yaitu pertama, hiduplah seperti orang asing. Orang asing yang dimaksud Nabi adalah hati-hati. Orang mancanegara kalau datang ke negeri kita disebut orang asing. Lah orang luar negeri kalau ke sini pasti dia hati-hati karena tidak tahu medan, tidak tahu keadaan. Jangankan orang asing, orang luar daerah aja seolah asing loh Pak Haji. Ada orang Jakarta ke Sukabumi seolah kan dianggap orang asing juga. Ya, ketika salah-salah boleh jadi dia ada masalah karena nggak hati-hati. Ya, ada seorang cerita, ada mubalik Jakarta ceramah di daerah Sukabumi. Kebetulan daerah Jampang Surade, Pak Haji, Jampang Surade. Jampang Surade itu kan daerah kayak Malimping, kayak Bayah, bukan tetangganya. Ya, kalau kita ke Malimping, ke Bayah, nembus ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu itu adanya di Jampang. Jampang itu kampung teluh kata orang Sukabumi, ya kan ya. Orang sekampung tukang neluhin orang, gitu. Lah ada mubalik Jakarta pidato ke sana. Lah di sana mungkin nyinggung sana nyinggung sini dikira kayak Jakarta kan, nyatanya beda. Dia nggak hati-hati ngomong barangkali. Lo pulang ceramah nggak bisa keluar dari Jampang Pak Haji. Ya, mau pulang ke Jakarta nggak bisa dia. Mobilnya muter lagi di situ lagi loh. Lah kok sini lagi di sini lagi. Nggak bisa pulang dari Jampang. Ya kan malu mau balik begitu di satu daerah nggak bisa pulang. Ya kata orang Serang isin-isini. Ya itu terjadi. Ya akhirnya ketemu panitia kan Pak Haji. Oh, panitia kan orang sana asli loh. Pak Ustadz nggak pulang-pulang gitu kan ya kata panitia. Lah nyata lu kok saya balik sini lagi. Oh ya tahu kan orang sana Pak Haji ya. Baru dijampe orang sana panitia baru bisa pulang gitu. Artinya itu baru bukan asing ya, orang satu negeri kan ya Pak Haji ya. Bukan orang asing, orang dalam Jakarta ke Sukabumi kan cuma 1,5 jam ya Pak Haji ya. Itu nyatanya nggak hati-hati juga bermasalah. Artinya hidup di dunia kata Nabi berperanlah seperti orang asing, hati-hati. Kalau orang hidupnya hati-hati, insya Allah jadi orang yang benar kata Nabi. Lah hati-hati itulah yang kemudian dalam bahasa Islam berakhlakul karimah. Kalau kamu hidupmu akhlaknya baik, insya Allah hidupmu selamat kata Nabi. Ya kan, kalau bahasa Islamnya, kalau Anda ingin mulia di dunia, maka jawabannya akhlakul karimah. Tapi kalau Anda ingin mulia di akhirat, jawabannya iman yang benar. Gitu kan? Ya memang filosofinya kayak begitu. Sampai Nabi menyebut aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Ya, mayoritas yang menyebabkan manusia bisa masuk surga adalah satu, ketakwaan kepada Allah, yang kedua akhlakul karimah. Itu yang mayoritas menyebabkan orang masuk surga. Itu kan. Lah di zaman akhir dua ini sering kontra gitu. Padahal harusnya jadi satu. Takwanya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya rajin, akhlaknya baik. Ya karena kadang-kadang ada yang kata orang ibadahnya bagus tapi orangnya jahat. Lah itu beda lagi. Ya ada aja namanya kehidupan ya. Ada yang akhlaknya bagus tapi nggak bertakwa, nggak sholat. Lah susah juga kan akhirnya. Harusnya dua-duanya, takwanya bagus, akhlaknya bagus. Lah, orang yang hidupnya hati-hati adalah orang yang berakhlakul karimah. Gitu. Lah, sekarang nyari orang berakhlakul karimah itu di zaman modern susah Pak Haji. Karena dunianya dibuka selebar-lebarnya, seolah tanpa batas.
dengan segala instrumen dan alat media massa dan yang lain-lain yang seolah-olah tanpa batas kehidupan. Padahal Islam itu tetap mengatakan tidak ada hidup bebas 100%. Pasti kebatas oleh yang lain. Hak asasi dibatasi oleh hak asasi yang lain. Nggak bisa 100%. Ya tadi itu saya berangkat mau nabrak orang pada mabuk di jalan banyak banget. Ya, makanya lambat, ampun deh. Pada malang di jalan semua Pak RT, ada 10 anak baru gede itu Pak Haji, itu ampun deh. Ya Allah, penuh amat jalan lah, kita kan kenceng namanya jalan pagi-pagi sepi. Orang semua. Ya, berikutnya kelompok ngetrek itu yang suka dikejar polisi di KP3 itu. Ada kelompok Walantaka Ciruas kan ada Pak itu. Ya kata orang polisi Curugnya mah. Ya, ada dari petir juga. Ya cuman kalau petir kan pasti lewat sana, nggak lewat sana. Ya itu. Jadi nyari orang berakhlak itu susah sekali karena medianya kayak begitu gitu itu. Seolah-olah orang jelek-jelekin orang segala macam itu dianggap ringan, padahal itu dosa besar. Nah ini juga sama. Lah hidup itu kalau hati-hati pasti selamat. Kata Nabi. Yang kedua, abiru sabil. Ini juga isinya hati-hati, cuma Nabi kelompokkan jadi dua. Jadilah hidup ini seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ya sama aja kan Mbak. Ya. Tadi kayak orang asing atau nyebrang jalan kan sama Pak. Nyebrang jalan itu kalau nggak hati-hati ketabrak mobil. Udah ada zebra juga, kadang-kadang ketabrak, apalagi nggak ada zebra. Ya. Artinya hati-hati juga, bedanya kalau tadi hati-hati secara umum, kalau ini hati-hati secara khusus. Karena melintasi jalan itu jalan punya orang banyak. Kalau orang sembarangan ya pasti kena musibah. Ya cuman orang Indonesia ini kan kalau cerita lalu lintas kan disiplinnya agak rendah ya Pak. Agak rendah apa rendah ya? Orang kita ini kadang-kadang jangankan jalan umum, kereta aja kalau bisa di stop di depan rumahnya. Itu orang Indonesia kalau bisa ya. Itu jalan tol aja kalau bisa dianggap jalan umum gitu kan. Ya mobil suruh berhenti di jalan tol. Ya gitu. Coba kalau kita jalan-jalan sebentar 1 jam ke Singapura atau ke Malaysia lah. Itu kan kalau orangnya nyegat Kopas misalnya, angkutan umum kalau nggak di halte, nggak ada kendaraan berhenti. Itu di Malaysia sama di Singapura Pak. Iya kita itu kalau nyegat bis nggak di halte nyegatnya, nggak bakalan berhenti di Malaysia atau Singapura. Kalau di kita, di mana saja dicegat juga berhenti. Itu kan ya. Iya. Dan tidak ada kata tidak jujur dalam transportasi di negara-negara tetangga kita. Lah kita suruh jujur transportasi kan susah kan? Ya ngomongnya royal nggak taunya nggak sampai royal, berhenti alun-alun doang. Gitu kan ya, di kita ini susah disiplinnya, disuruh jujur itu susah. Ya agak lumayan kalau kita jalan ke Depok, ke Bogor, nggak ada yang trayeknya ngawur kayak di Serang, nggak ada. Ya kan, kalau di Bogor nomor 5 jurusan Depok udah pasti sampai Depok. Kalau kita nomor 5 ngomong Pasar Lama, berhentinya malah di mana nggak tahu. Pak Haji Arif yang hafal karena dia orang Posis. Ya Pak Haji Arif kan orang Posis jadi mah hafal lah dari kecil malah ya. itu. Jadi susah. Persoalannya yang salah sopir Kopasnya apa aturan mainnya sih Pak Haji, saya juga bingung. Ya. Pak Agus mestinya yang berantas, Pak Agus ini orang tugasnya Pak Agus ya. Ya. Kasihan. Saya itu pernah ada teman datang, itu mampirnya itu di Cimuncang. Kenapa dilewatin muter-muter alun-alun berkali-kali? Maksudnya biar bayar mahal. Padahal sudah dilewatin tadi sebelum sampai alun-alun. Mau mampirnya ke Cimuncang, ya deket DKT. Kenapa dipunternya di alun-alun? Ya kan tadi udah lewat Cimuncang. Karena orang di luar kan nggak tahu Pak Haji. Waduh, begini ini. Jadi susah. Jadi dari sisi transportasi aja udah susah kita ini, disiplinnya rendah apa sangat rendah tidak tahu, yang jelas susah ditebak di situ itu.
Ya makanya harusnya begini, kalau kita mau ngeritik Pak Haji ya, tata kotanya dirubah sebaik-baiknya gitu kan Pak Haji ya. Jadi yang namanya mall itu jangan numpuk di jalan utama aja dan Pak Haji ya. Harusnya di Boru ada mall, di Taktakan ada mall, di Warantaka ada mall, Kasemen ada mall gitu kan. Ya terus pusat sentra-sentra bisnis dibagi rata sehingga Kopasnya juga muter secara adil gitu. Ini mah semua Ramayana di alun-alun, semua alun-alun numpuk di alun-alun, macet numpuk di sana nggak bisa gerak. Itu artinya tata kotanya juga bisa dirubah harusnya ya. Cuman bisa dirubah apa enggak itu urusan wali kota gitu kan ya. Bisa enggak ya? Bisa enggak? Enggak ada yang enggak bisa sebenarnya. Coba kalau di Baru ada mall ya kan, sentra bisnis. Nanti di sana ada mall, di Taktakan ke arah Waringin, ke arah Gunung Sari ada mall. Kan orang sentranya ke sana jadi Kopasnya laku gitu loh Pak Haji Arif maksud saya. Contohnya Tangerang kan udah begitu ya Pak Haji ya. Tangerang itu semua penjuru merata. Itu mall itu merata sehingga transportasinya mau tidak mau ngantar penumpangnya rata gitu kan ya. Nah, karena kita bisnisnya di sana aja ya, numpuk di sana akhirnya ya udah Kopasnya lakunya ke sana doang. Iya kan, sampai jalan Bayangkara segitu gedenya juga nggak ada Kopas ya Pak Haji ya. Iya kan, coba di Bogor jalan-jalan kecil juga ada Kopas. Karena yang disebut kota itu kan aturannya sudah ada. Yang namanya kota harus ada angkutan umum ke seluruh penjuru kota. Itu aturan kota. Jadi kalau seluruh penjuru kota nggak ada angkutan umum namanya bukan kota, walaupun namanya kota. Itu ya Pak Haji ya. Harusnya sampai ke RS itu ada Kopas Pak Haji, harusnya. Sampai ke Curug. Iya harusnya masuk begini nih. Harusnya ada. Contohnya Cilegon kan udah masuk ke perumahan Kopasnya Pak Haji. Itu harusnya begitu ya. Tapi ya itu tadi kan orang jadi kota dipaksakan karena Kota Serang itu dulu Pak yang demo saya dengan teman-teman sebenarnya Pak. Mau jadi ibu kota provinsi nggak jadi kota, tapi sampai sekarang belum memenuhi syarat kota gitu loh. Ya, tahun 2008 itu ya. Kan itu kan memang harus ada yang menekan supaya cepat jadi kan. Bahkan kalau enggak ya enggak ada suara dari bawah disebutnya. Ya tapi sampai sekarang belum standar kotanya belum ketemu aja. Ya kan gitu itu. Kemudian jalan harus hot mix ke seluruh penjuru kota. Itu juga belum merata kan ya Pak Haji ya? Belum gitu. Nantilah kalau yang jadi wali kotanya Pak siapa Pak Agus kali ya, itu baru mantep nanti ya. Makanya dukung Pak Agus jadi calon wali kota. Ya Pak Agus ya, mau nggak jadi wali kota Pak Agus? Oh nggak mau, udah jawab duluan malah. Susah ya. Tapi kawin lagi kan? Boleh itu gimana? nanti ibu wali kota gitu ya. Ya itu macam contoh aja ya Pak Haji, cuman kritikan kan boleh ya Pak Haji ya. Ya kritikan itu perlu dalam hidup. Maksud Nabi di sini ya, jangan sampai jadikan dunia sebagai negeri yang abadi, tapi negeri sementara yang kekal pasti nanti di akhirat, itu maksud Nabi. Maka hati-hati. Ya kenapa? Karena hidup cuman sebentar sementara lah, tapi menentukan ya. Perjalanan akhirat yang bahagia itu ditentukan dengan hidup di dunia yang sebentar. Makanya hati-hati. Yang paling enak gimana? Tinggal niat doang sebenarnya hidup itu. Kalau kita kerja niat karena Allah gitu doang sebenarnya. Kalau kita bercanda karena Allah gitu doang. Tinggal siasati hidup biar berpahala terus gitu doang kan. Niat ngaji karena Allah, niat belanja karena semuanya diniatkan yang baik, maka akhiratnya jadi baik gitu loh. Ya cuman kadang-kadang lupa doang niat itu ya. Ya kan. Jangankan yang orang belanja ke pasar niat karena Allah, udah jelas-jelas mau jamaah aja kadang-kadang dari rumah lupa niat gitu doang. Ya kan Pak Haji ya.
Saking buru-burunya niatnya lupa itu mau jamaah ya kan. Padahal kalau dia niat dari rumah 1 langkah pahalanya 10 gitu loh. Tapi kalau begitu dari rumah langsung jalan aja nggak ada niatnya, ya jalannya nggak ada pahalanya gitu kan. Ya beda karena belum diniatkan dari rumah gitu loh Pak Haji kan itu. Nanti dapat pahala ketika jamaah doang, jalannya nggak kena pahala karena belum niat dari rumah gitu doang kan. Otomatis gimana? Ya makanya dari rumah, mau kemana saya niat jamaah lah itu baru dari rumah kan. Jangan niat jamaah itu jangan udah sampai di sini, bukan niatnya memang baru jalan dari rumah gitu itu. Sama juga kita kerja ya belum berangkat itu niat gitu. Ya karena apa? Karena kata Nabi thalabul halali wajibun. Usaha kerja nyari rezeki yang halal adalah wajib. Artinya kerja juga pahalanya besar. Maka dari rumah niat kerja karena Allah gitu kan. Lah begitu udah niat kerja karena Allah, di kantor banyak yang minta tolong, nolong orang juga berpahala lagi. Maka nolong orang diniatkan karena Allah gitu. Jadi kontribusinya selalu diniatkan. Karena hidup ini yang dimaknai adalah fungsi peran, bukan status loh Pak Haji. Fungsi peran yang dimaknai. Ya makanya ada istilah fungsionaris gitu kan ya. Ya ada orang udah pensiun tapi fungsinya masih jalan. Itu justru itu fungsi itu yang dicari gitu. Gitu kan Pak Haji ya. Ya makanya ada istilah apa kalau dulu namanya MA ya, sekarang hilang MA ya. Dulu ada MA ya, Majelis Agung apa? MA dulu Mahkamah Agung tuh DPA, Dewan Pertimbangan Agung dulu. Sekarang nggak ada, dulu ada DPA ya Pak Guru ya, Dewan Pertimbangan Agung. Itu maksudnya orang pensiunan yang senior yang punya pengalaman disatukan untuk membagi pengalaman yang belakangan. Dulunya kan begitu. Biasanya kan karyawan baru belum pengalaman. Lah itu DPA itu yang bimbing gitu itu. Ya kalau misalnya di sana ada calon camat teladan, ngasih tahu camat yang baru-baru nih kalau pengen jadi camat teladan. Karena dulu saya teladannya gitu kan Pak Haji ya. Berbagi pengalaman. Jadi yang dicari adalah fungsinya. Makanya nanti ditanya begini kan, jabatanmu kau gunakan untuk apa? Itu kan fungsi yang namanya ya. Yang ditanyakan fungsi loh, bukan kamu jabatannya apa. Enggak. Yang ditanyakan Allah, jabatanmu kau gunakan untuk apa? Itu fungsi namanya. Iya kan? Ya. Kalau jawabannya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, lah baru bagus jawabannya. Mengembalikan modal. Loh, itu Mbak Abah yang bilang bukan saya mau nggak tahu. Ya. Loh, yang ditanyakan gitu sama juga kan ya. Kemudian sama orang yang dikasih ilmu dengan status orang nyebut alim atau jamaknya ulama, tetap yang ditanyakan bukan alim dan ulamanya, bukan status ulama yang ditanyakan Allah, tapi ilmumu sudah diamalkan dan diamalkan untuk apa? Jadi fungsi yang ditanyakan itu fungsi Pak. Makanya begini kan, kalau kita melakukan apa saja itu yang ditanyakan. Itu kan. Anak pelajar juga ditanya itu, status pelajarmu perannya sudah dijalankan apa belum, benar apa salah. Gitu kan. Kan begini, kalau peran guru adalah membimbing, peran murid adalah belajar gitu kan ya. Lu itu yang ditanyakan. Kamu belajarnya ujiannya bener apa enggak, nyontek apa enggak, itu yang ditanyakan Allah ya. Ya itu kan. Ya sama. Jadi yang di fungsinya itu yang ditanyakan. Makanya kalau kita misalnya orang kaya belanjanya langsung sehari 10 juta, 100 juta, 200 juta. Karena orang kaya kan ya. Nanti yang ditanyakan belanjamu itu halal apa haram. Itu kan, kalau halal ya udah, walaupun banyak kan halal, benar gitu kan. Nanti yang dicatat itu sama malaikat. Cuman kan kemarin saya ceritakan bahwa nyatanya kita belajar iman ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Kenapa sih raqib dipasangkan dengan atid dengan kerjasama begitu kompak? Kolaborasi raqib atid itu kompak loh Pak Agus.
Jadi begitu jalan berdua, ini orang mau ngaji, didampingi kanan rokib, kiri atid. Pas di jalan setan masuk, weh kamu nggak usah ngaji sih, sana aja mendingan beli sarapan, nggak usah ngaji. Lu dibujuk sama setan di jalan. Lah ini rokib ini dicatat enggak, dicatat enggak, ini masalahnya di sini masih ragu di hatinya antara jadi jamaah dengan nggak jadi jamaah di jalannya. Begitu di jalan kadang-kadang diganggu, ketemu temen bahas mobil nih, mau kemana? Mau sarapan. Terus kamu sama jamaah? Gini aja sih, kalau pengen nyari pahala sana jamaah, ya kan? Kalau pengen nyari sarapan nggak usah jamaah, ikut saya naik mobil saya. Lah di situ rebutan antara malaikat rokib dengan atid. Ayo ditungguin naik mobil apa enggak, gitu kata. Kalau naik mobil atid bagiannya. Ya kan, tadinya mau dicatat sama rokib kan jadi naik mobil, naik sambil sarapan nggak jadi ngaji, serahkan ke atid deh kamu yang nyatet, oh nggak jadi jamaah masalahnya itu. Tadinya mau ditulis sama saya kata malaikat rokib, cuman karena belok ke mobil nggak jadi jamaah, ya gilirannya giliran malaikat atid gitu tuh. Lah itu bisa berubah, makanya kolaborasi dua malaikat itu menarik sekali karena orang mau beramal suka diganggu. Ada yang sampai beramal, ada yang justru berbalik jadi maksiat, itu masalahnya. Ya, lah ini bisa terjadilah. Di sini maksud Nabi tadi itu disuruh hati-hati karena hidup sebentar tapi menentukan kebahagiaan akhirat. Maka hidup itu semuanya diniatkan karena Allah. Kejar amal-amal yang pahalanya berlipat-lipat. Misalnya sholat tahajud pahalanya luar biasa berlipat-lipat, qobliyah subuh pahalanya berlipat-lipat gitu kan, istighfar di malam hari juga pahalanya jadi kejar pahala yang lipatannya luar biasa. Mau tidur baca surat, tahu Pak Haji masih ingat? Ya Al-Ikhlas berapa kali? Kemudian baca At-Thariq, mau tidur wassama'i wat-thariq, maka dapat pahala sejumlah bintang di langit. Jadi memang ada amal yang bacaannya ringan tapi pahalanya besar. Lah kita kejar pahala-pahala itu. Namanya amal prioritas ya. Ada amal prioritas, ada amal yang tidak prioritas. Lah kita kejar yang prioritas-prioritas itu sehingga hidup yang sebentar tetapi pahalanya luar biasa gitu itu. Tapi bukan berarti yang kecil ditinggal, enggak. Itu dulu baru yang, makanya kalau orang hidup kata Nabi sholat 5 waktunya bagus, rawatibnya sempurna, sholat sunnahnya yang lain juga sempurna, maka dianggap orang itu kategorinya minal muttaqin. Orang yang ahli takwa yang jaminannya surga itu. Ya walaupun hidupnya sebentar, gitu kan ya, hidupnya tidak panjang umurnya, tetap pahalanya besar. Kalau enggak diganti dengan pahala yang kemarin, ya kan? Rajin sedekah, rajin bangun masjid, rajin bangun musola, ya kan? Rajin bangun pesantren, itu biar nanti jadi berkepanjangan pahalanya gitu. Ada alternatif lain, artinya begini, kalau nggak punya jariah banyak karena bukan orang kaya, ya kita jariahnya yang bukan berbentuk materi, ngajarin ngaji anaknya sendiri, ponakannya sendiri, sama itu juga pahala yang berkepanjangan gitu tuh kan ya. Jadi pilih yang pahalanya berkembang luas. Itu. Kata orang bijak, betul dia. Hidup itu pilihan. Iya betul. Ya. Pilihan itu. Ya tadi hidup pilihan memerankan apa? Ya pilihan memerankan apa, tetapi niatnya karena Allah gitu loh. Terserah, makanya sering kita katakan orang soleh itu ada di mana-mana gitu tuh. Maksudnya ada di peran yang berbeda-beda. Ada presiden yang soleh gitu kan, ada bupati yang soleh, itu namanya lewat jabatan. Yang namanya peran soleh gitu tuh kan.
Ya, begitu jadi ABRI juga sama, dari mulai kopral sampai jenderal soleh ada, ya kan? Karena dia rajin beramal tadi, perannya digunakan sebaik-baiknya, ya kan? Yaitu membantu kemaslahatan banyak orang. Karena hidup adalah pelayanan, bahasanya gitu kan ya. Hidup adalah pelayanan, hidup adalah kontribusi, hidup adalah memerankan peran, gitu kan? Ya, kalau bahasa Nabi, manusia yang terbaik, yang paling banyak manfaatnya. Yang dimaksud adalah banyak sumbangsihnya kepada orang lain, gitu itu kan? Ya peran-peran tadi maksudnya kan? Mumpung lah, makanya bahasa Islamnya mumpung. Ya, mumpung gimana? Jaga sehat sebelum sakit, maksudnya mumpung sehat beramal sebaik. Jaga kaya sebelum miskin, mumpung kaya amalnya sebanyak. Mumpung kaya masjid bangun, musola bangun, pesantren bangun, mumpung kaya. Nanti kalau udah ambruk, waduh pengen bangun tapi uang udah nggak punya, lah buat apa? Mumpung masih tanda tangannya mahal, sumbang sebanyak-banyaknya. Karena kalau udah pensiun tanda tangannya nggak laku. Paling laku jadi RT doang ya. Ya Pak Guru ya. Udah pensiun turun jabatan dari presiden ke RT, lumayan sih tanda tangan RT mah. Masih lumayan ya Pak RT ya. Iya, maksudnya bisa nyumbang orang, maksud saya bukan harganya. Bisa memberi manfaat se-RT masih lumayan gitu maksudnya. Bukan uangnya, bukan, maksud saya peran bagusnya masih ada lumayan gitu. Sama udah pensiun RT Pak. Iya, iya, gitu. Ya, iya kan, makanya tadi soleh itu bisa ada di mana. Polisi soleh banyak, ABRI soleh banyak, pedagang soleh juga banyak. Jadi perannya itu maksudnya gitu tuh loh. Ya makanya tadi hidup adalah manfaat, hidup adalah kontribusi bahasa kitanya. Itu ada orang awam ngurus KTP gimana, kata Pak RT gampang, udahlah serahin aja sih ke Pak RT, itu namanya kontribusi gitu loh. Terus bayar nggak Pak RT, terserah kamu bayar, boleh nggak juga nggak apa-apa. Itu Pak RT ya. Lo kalau dia ngasih nggak dosa itu Pak RT, karena Pak RT udah ngomong ya kan, terserah kamu lah, itu kalau ngasih nggak dosa. Tapi kalau ngomong wani piro lah itu beda. Lo hukumnya beda lagi maksudnya. Tapi kalau dia terserah kamu lah itu, kalau dia ngasih namanya sedekah nggak apa-apa itu loh. Tapi kalau harus lah itu beda lagi. Lah orang kita biasanya kalau harus kan ke orang asing ya Pak Haji ya. Biasanya kalau ngomong harus KTP itu orang asing dulu. Kalau sekarang nggak bisa kali Pak Haji. Dulu. Ya dulu karena ada pengusaha asing di sini pengen perusahaan, lah KTP-nya 5 juta, 10 juta. Ya karena orang asing bukan orang kita ya Pak Haji ya itu. Lah itu mah sebagian di Jakarta itu mah Pak Haji di kita. Iya di Jakarta, Bogor, Jakarta. Ngapain sih orang asing ini, karena dia mau ngeruk keuntungan negara kaya, otomatis KTP-nya dimahalin aja gitu ya. Ya tapi kalau negara sendiri ya janganlah, rakyat sendiri. Nah itu artinya hidup adalah manfaat. Nah kalau dibikin filsafat kan mudah. Kalau bahasa Quran hidup adalah ibadah gitu kan. Hidup adalah ibadah. Tidak mau ibadah jangan hidup. Itu kalau bahasa Quran gitu kan. Tapi kalau kehidupan sehari-hari tadi hidup adalah kontribusi. Tidak berani kontribusi jangan hidup, sama aja. Itu kan ya. Hidup adalah melayani, nggak berani melayani diem aja jangan hidup gitu. Itu kan. Lah pelayanan itu kan semuanya ibadah Pak. Tetangga kok nebangin pohon ya kasihan amat, udahlah saya bantu. Itu namanya manfaat. Nggak usah diminta itu. Kang bantuin sih nebangin pohon mangga loh. Nggak usah minta juga udah dibantu, karena hidup adalah kontribusi gitu loh. Itu malah dicuekin ya, cepet dulu doang lah itu. Mau bantu numpang pohon harus cepet dulu. Itu orang sekarang kan begitu Pak Haji ya. Di jalan dorong mobil berapa dulu beraninya, ya Allah. Loh orang kita susah loh Pak sekarang. Jadi itu makanya sering kita katakan gaya hidup modern adalah menonjolnya paham materialisme. Itu secara sosial budaya kan begitu Pak.
Orang hidup modern itu istilahnya serba uang, akhirnya tadi hidup materialistis. Orang dipandang hebat karena materi, nggak ada materi, nggak dipandang orang. Itu gaya orang modern kalau dituruti tanpa iman. Iya kan, hebat karena punya uang, nggak punya uang, nggak ada hebatnya. Itu nggak boleh begitu itu namanya paham materialisme, ya kan? Itu nggak boleh dalam Islam. Ya karena hidup adalah kontribusi manfaat, tanpa ada manfaat lebih baik tidak hidup. Kalau tetap hidup ibarat mayat yang ajaib karena dianggap mayat tapi jalan. Itu kan ya. Bongkong. Ya tapi itu bahasa iman, jangan ditarik bahasa sosial. Kamu nggak mau nyumbang berarti mayat hidup, jangan. Nanti berantem. Itu mah bahasa iman, jangan ditarik bahasa sosial. Hidup adalah ibadah, tidak ibadah jangan hidup. Jangan ngomong kepada orang yang nggak ibadah, berantem nantinya. Itu mah bahasa di sini di hati. Supaya orang ibadah, gitu kan. Ya itu bahasanya. Makanya Nabi itu suka doa kepada orang kafir, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkan kaumku supaya mereka beriman, karena mereka tidak tahu iman itu kebenaran. Kalau udah tahu pasti beriman. Itu kan maksudnya, sayang kan orang ganteng tapi nggak ibadah, sayang nanti dimakan neraka gantengnya. Ya. Orang cantik nggak ibadah nantinya dibakar cantiknya. Istilahnya kasihan di situ gitu. Ya makanya kalau ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi itu kan falakiya gulaman faqatalahu fa idza laqiya gulaman faqatalahu. Nabi Musa sama gurunya Nabi Khidir jalan-jalan di pinggir pantai, ya kan? Karena Nabi Musa itu orang Mesir, berarti pantai Mesir kan ya. Jalan-jalan di pinggir pantai, ada anak kecil langsung dipegang sama Nabi Khidir, dibunuh. Faqatalahu. Nabi Musa protes, aqatal tanafsan zakiyatan bighairi nafsin, gitu kan. Ya guru, kenapa kamu bunuh anak kecil yang belum punya dosa? Kok dibunuh? Kan dosa besar, kata Nabi Musa. Ya Nabi Khidir bilang begini, kamu cicing baik, kan tadi saya bilang kalau mau berguru sama saya diem aja. Apa yang saya perbuat kamu diem aja. Kalau kamu ngomong udah pulang sana, jangan belajar sama saya. Akhirnya minta maaf dia. Langsung dijelaskan oleh Nabi Khidir gurunya, gini Musa, ilmumu masih ilmu kasat mata. Ya sedangkan ilmu saya ilmu yang sudah menembus indera ke-10. Lah beda. Maksudnya gimana guru? Menurut pandangmu anak kecil dibunuh itu dosa besar. Tapi pandangan saya kan beda. Anak kecil ini saya bunuh karena nantinya kalau udah dewasa jadi orang kafir. Lebih baik saya bunuh biar nggak masuk neraka. Iya, nantinya gedenya kafir dia. Daripada kafir gedenya saya bunuh sekarang biar masuk surga. Kalau saya biarkan masuk neraka, saya nggak kasihan namanya. Demi kasihan dia ke masa depan, saya bunuh sekarang, kata Nabi Khidir. Iya, persis itu, bangunin anak sholat subuh. Itu kan bahasa kitanya kejam sayang. Kelihatannya kejam, bangun sholat subuh kelihatannya kejam, tapi sebenarnya sayang. Ya, sepaknya pakai uang 100.000 Pak Agus nih. Pelak ke wajahnya, bangun, 100.000 Pak, iya. Mau subuh tuh 100.000. Ya, bangun nggak kira-kira? Kalau disepak 100.000 bangun nggak kira-kira ya? Pak kira-kira? Langsung iya Bah, gitu ya itu. Ya maksudnya sepak bukan berarti galak, ya kan, sayang. Ada lagi sebaliknya, sayang kejam, mau dibangunin bapaknya kata ibunya, jangan Pak, sayang kasihan, nanti pusing kepalanya. Itu namanya sayang, tapi sebenarnya kejam. Akhirnya subuhnya jam 8. Itu namanya sayang kejam. Kalau tadi kejam sayang. Lah sekarang pilih yang mana gitu. Yang terjadi seperti itu kata Abah. Jadi bapaknya tegas, ibunya kadang-kadang. Iya. Lah iya, karena kan saya bilang begini,
Setiap detik manusia perang melawan 3. Satu, iman melawan nafsu, melawan akal sehat. Akal sehat, nafsu versus hati iman, itu perang setiap detik. Ya tadi itu kan, kata nafsunya udah biarin aja tidur. Kata imannya bangunkan karena sholat wajib. Itu kan ya. Itu perang. Kalau menang nafsunya dibiarin tidur, kalau menang imannya dibangun dia. Gitu Pak Haji ya. Itulah yang disebut dengan taufik dalam bahasa Islam. Kalau dia bangun kemudian sholat, namanya dapat taufik. Kalau enggak dapat taufik namanya gitu tuh. Bedanya di sana ya. Dapatnya Siti Taufik ya. Inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.